Halo, halo, Assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ipol? Jumpa lagi dengan saya Timur Arif, tuan rumah Bincang Sipol, berbagi info cerita yang sip dan pol hanya di Indopos Online. Oke sahabat Ipol, Olimpiade edisi terakhir Indonesia mampu menorehkan sejarah di cabang olahraga bulu tangkis. Emas ganda putri melalui Grecia Polii dan Apriani Rahayu seakan membangunkan mimpi bangsa bahwa Indonesia mampu bersaing di sektor ganda putri dunia. Capaian ini juga mengukuhkan Indonesia sebagai satu dari hanya dua negara yang mampu melengkapi emas di semua sektor nomor bulu tangkis. Sebelum ini hanya Cina yang mampu meraih rekor itu. Sudah lama bulu tangkis Indonesia khususnya di tunggal putri dan ganda putri kurang mampu bersaing di level internasional. Setelah era 90-an, di mana Indonesia pernah meraih Uber Cup sampai 2 kali, serta memiliki tunggal putri peraih medali Olimpiade, kini Indonesia cukup tergopoh mengejar ketertinggalannya. Hampir setali tiga uang di nomor ganda putri, hanya Grecia Apriani saja yang masih cukup mampu bertahan di level elit dunia. Selebihnya gap terasa begitu jauh di bawah pelapis Grecia Apri. Nah, bagaimana sebenarnya duduk masalah dan prospek sektor putri bulu tangkis Indonesia? Bagaimana pula peta kekuatan Indonesia menjelang Uber Cup mendatang? Sahabat Ipol, kalian para fans berat bulu tangkis, siap-siap semangat ya. Karena kita sudah kedatangan tamu spesial, legenda bulu tangkis Indonesia, Mbak Susi Susanti. Apa kabar nih, Ci? Baik, kabar baik. Terima kasih. Salam sehat buat semua. Terima kasih, Ci. Sepi nih ya, anak-anak pada ke Amerika nih. Iya, balik lagi. Tinggal berdua aja. Anak-anak masih sekolah di Amerika semua. Oke, Ci. Sebelum kita bahas semuanya, kita simak dulu video berikut ini ya, Ci ya. Baik. Service over. 6, 10. That a Chinese pair has been in the final. Oh, that's a great shot from Grecia. Oh, what a drop shot. They were unseeded. Okay, I didn't know that. That's gone wide. Yeah. It's match point. Oh dear, that was a nervous looking shot, wasn't it? Yeah. Oh, just lifting the shuttle. Taking no chance. That's out. Oke, Ci Susi, setelah melihat video tadi, Grecia Apri kan juga meraih emas Olimpiade tuh. Perasaannya gimana sih ngelihat setelah sekian lama kita belum pernah dapat emas di ganda putri, akhirnya kita mampu meraih emas itu gimana nih, Ci Susi? Yang pasti sebagai mantan atlet, sebagai kakak, sebagai pembina, dan tentunya sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita semua senang sekali ya, kita bangga, kita gembira bahwa tradisi emas Olimpiade dari cabang bulu tangkis itu terus terjaga. Dan khususnya mungkin di tahun ini dengan kemenangan Grace ini melengkapi semua gelar juara yang pernah didapat dari cabang olahraga bulu tangkis, dan tentunya kemenangan dan juga medali emas ini menjadi kado untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tentunya saya pribadi sangat senang sekali bahwa akhirnya Putri Indonesia bisa mempersembahkan satu sejarah lagi, di mana kalau sebelumnya mungkin saya di tunggal putri, Liliana di mixed double, dan akhirnya ganda putri yang sudah cukup lama sekali kita tidak pernah mendapatkan gelar ya. Dan akhirnya tahun ini bisa terlengkapi. Ini menjadi satu kebanggaan dan tentunya kegembiraan tersendiri buat kami. Apalagi ini momennya lagi masa pandemi, semua orang lagi sedih, tiba-tiba kita dapat emas Olimpiade, itu sepertinya rasanya tambah-tambah nih ya, double ya Ci ya. Iya, betul sekali. Di saat ya situasi sulit ya, di mana memang Olimpiade sendiri kan dimundurkan ke tahun ini ya. Sebelumnya kan memang Olimpiade adalah di tahun 2020. Tentunya ini menjadi satu momen yang
istilahnya memberikan satu semangat motivasi kepada kita semua, bangsa Indonesia, dan tentunya pasti seluruh dunia pun mengalami. Tapi khususnya untuk Indonesia sendiri, ya semoga hasil dari Grace ini juga memberikan satu harapan, satu motivasi, satu semangat bahwa kita bisa bersama-sama apapun, kalau kita bersama-sama kita kerja keras, kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, baik. Sebelum kita ngebahas tentang Gracia sama Apri nih, Ci. Sebetulnya kalau untuk peta perbulu tangkisan di sektor putri Indonesia sendiri, di mata Ci Susi ini sebagai mantan Kabid Binpres nih PBSI itu seperti apa sih? Apalagi kalau dibandingin dengan negara-negara lain, kita tuh seperti apa nih? Khususnya sektor putri ya, Ci ya? Iya, betul sekali bahwa memang kalau kita melihat bahwa prestasi bulu tangkis khususnya untuk putri ya, memang kalau dibandingkan dengan putra, ya pasti ada sedikit kalau dibilang jarak ya, di mana memang prestasi putra sangat konsisten, lalu bibit-bibit juga sangat banyak, sedikit berbeda dengan putri-putri Indonesia. Prestasi putri Indonesia mungkin kalau dibilang ada, tapi tidak sebanyak putra, tidak sekonsisten putra. Dan memang kalau kita melihat lagi dari daerah-daerah, dari bibit-bibit, dari anak-anak muda yang menyenangi bulu tangkis, memang di putri itu lebih minim dibanding putra. Lalu secara peta kekuatan bulu tangkis putri secara dunia, memang kita harus akuin bahwa saat ini kita harus kerja keras lagi, perlu pembenahan lagi, perlu latihan ekstra untuk bisa mencapai bahwa putri-putri kita bisa masuk elit dunia. Saat ini mungkin hanya beberapa atlet putri Indonesia yang mungkin bisa rankingnya berada di elit dunia. Contohnya mungkin Grace Apri salah satunya. Lalu untuk tunggal putri sendiri mungkin baru Georgie ya yang berada di 21 dunia. Tentunya ini menjadi satu PR untuk PBPBSI dan untuk kita semua. Bagaimana membina, melatih atlet-atlet putri Indonesia untuk lebih cepat lagi untuk mereka bisa menembus ke level dunia. Bukan tidak ada beberapa mungkin atlet muda Indonesia, tapi tentunya butuh jam terbang, butuh waktu yang lebih lama lagi agar mereka nantinya bisa tidak hanya mensejajarkan diri dengan pemain elit dunia, tapi juga bisa berprestasi lebih baik dan lebih baik lagi. Baik, kalau tadi Ci Susi bilang di sektor putra kita kayaknya cukup lumayan banyak bibit-bibitnya bagus. Gap antara pemain senior dan juniornya pun sepertinya tidak sesulit kalau di sektor putri. Nah, pertanyaan masyarakat awam kan biasanya kalau di sektor putra saja harusnya bisa ya Ci ya kita membangun kekuatan yang full tanpa ada gap. Kenapa sih Ci di putri itu nggak bisa seperti itu kan padahal kita di pelatnas sama. Kemudian kita juga punya klub-klub besar yang memang sama-sama mencari bibit baik putri maupun putra. Nah itu sebetulnya kendalanya apa ya Ci ya? Iya betul sekali. Kalau kita melihat bahwa kenapa putri mungkin dari dulu ya, saya juga melihat juga bahwa dari zaman Ibu Minarni, lalu Kak Vera, lalu saya yang muncul cuma satu-satu aja untuk putri ya. Mungkin ya, karena kita ini kan di Indonesia ada timur, jadi otomatis ada pemikiran atau mungkin bahwa kalau keluarga itu mendukung anaknya menjadi atlet itu biasanya agak sedikit kurang. Biasanya kalau putri anak-anak perempuan mungkin lebih diarahkan ke seni, ke nyanyi, lalu ke foto model ya, atau mungkin yang mungkin lebih tidak lebih feminis gitu ya Ci ya. Lebih feminis, betul sekali. Kayaknya kalau untuk menjadi atlet tuh nanti badannya kayak cowok, berotot, kayaknya nanti jelek lah, nanti takut hitam. Masih ada pemikiran ke sana. Tapi kembali lagi bahwa sekarang ini sebetulnya sangat baik sekali bahwa bulu tangkis ini atau olahraga ini bisa menjadi profesi. Kalau sebelumnya mungkin ada pemikiran, apalagi cewek ya, biasanya orang tua kayaknya nggak tega ngasih anak ceweknya itu untuk berlatih keringetan siang-siang, mesti lari, mesti latihan beban, itu yang belum lagi dimarahin pelatih gitu ya Ci ya. Kalau juara, kalau enggak tuh katanya belum apa-apa, istilahnya udah ya nggak bagus lah istilahnya seperti itu. Tapi kembali lagi bahwa sebetulnya proses aja ya, tambah lama dengan adanya jaminan yang lebih baik lagi, penghargaan yang lebih baik otomatis, dan juga ada role model di mana mungkin saat ini bahwa putri-putri Indonesia mampu berprestasi di bidang apapun. Di olahraga juga sama. Kalau melihat bahwa prestasi bulu tangkis Indonesia, kenapa putrinya kayaknya cuma sedikit-sedikit, memang bibitnya satu. Kedua, mungkin kalau saya bisa flashback, sebetulnya di zaman saya sebetulnya waktu itu udah cukup baik ya. Di mana waktu itu ada saya, ada Mia, ada Sarwenda, ada Yuni Kartika, Yuliani Minarti ya.
Tapi setelah saya itu sebetulnya ada satu mungkin miss generasi. Satu kehilangan generasi di mana setelah saya berhenti sebetulnya waktu itu ada 7 atlet yang seimbang. Sama-sama prestasinya seperti Mia. Tapi karena Mia yang paling muda, dia paling menonjol, akhirnya yang 6 ini dibuang. Dibuang dalam arti lebih banyak diperhatikan Mianya. Sedangkan yang ini agak tersingkir. Otomatis mereka semua akhirnya mundur dan mereka banyak yang pergi ke luar negeri. Ada yang di Brunei, di Kanada, di Australia, di Malaysia. Nah, itu yang membuat mungkin saat itu kalau kita udah hilang satu generasi, akan sulit sekali untuk mengejarnya. Butuh proses panjang. Dan kita berharap waktu itu hanya satu Mia. Ternyata Mia pun akhirnya dibawa pergi sama suaminya ke Belanda. Akhirnya kita hilang ya. Nah itu gap itulah yang membuat kita saat ini tuh tidak ada kayak apa ya, panutan. Role model tadi ya. Role model senior ya. Kalau di putra, kita melihat contoh yang paling mungkin real banget ya saat ini di ganda putra. Kenapa kita terus lapisan atlet muda itu terus ya? Kenapa? Ada Hendra. Sebelumnya tuh pada saat mungkin Rexy dan Ricky mundur. Lalu ada lagi Chandra dan Tony, ada lagi Sigit, ada lagi terus Hendra Aksan, Hendra Kido waktu itu. Lalu saat ini Hendra masih ada, kita sudah ada Kevin Gideon. Setelah Kevin Gideon ada Rian Fajar. Lalu juga ada ganda Leo Daniel juara dunia. Itu terus berlapis. Nah, itu yang membuat satu secara sparring juga mereka cepat terbantu ya. Dengan adanya senior otomatis secara latihan mereka kan terbiasa dengan dengan pukulan-pukulan yang matang, pukulan-pukulan dunia, otomatis mereka belajar lebih cepat. Jadi ada yang narik ke atas. Nah, untuk putri ini kita bisa melihat bahwa setelah Mia kita nggak ada orang. Ada Maria Christine satu, setelah itu mundur nggak ada lagi, baru ada mungkin Firda. Nah, hal ini yang memberikan satu mungkin perbedaan ya. Kenapa putra dan putri agak sedikit berbeda. Role model itu sangat penting sekali. Panutan itu sangat penting untuk menarik atlet-atlet muda untuk lebih cepat naik ke atas. Betul. Role model tidak hanya di bidang teknis, tapi sebetulnya juga di daya juang dan mental ya, Ci. Betul sekali. Berbicara tentang non teknis nih, Ci. Menurut Ci Susi sendiri, untuk hal non teknis apakah juga penting ya role model seperti itu? Dan selama ini pembinaan di sisi non teknisnya ini seperti apa sih, Ci? Soalnya kalau kami melihat nih, kadang-kadang tuh kita punya, terutama putri nih, kita punya skill yang bagus. Kalau kita lihat Gregoria Mariska, kemudian ada Putri KW. Mereka nggak kalah tuh lawan top 10 dunia gitu ya. Mereka bisa mengimbangi permainan teknis di lapangan. Tapi ketika saat poin-poin kritis atau apa, mungkin hal-hal non teknis itu sangat berpengaruh. Nah, pertanyaan kami gimana nih, Ci Susi melihat hal ini, pembinaan non teknisnya seperti apa selama ini? Iya betul sekali. Kalau kita melihat mungkin untuk putri ya, sebetulnya secara teknik pukulan mereka, permainan mereka cukup baik. Bisa bukan cuma mengimbangi, tapi bahkan beberapa kali mengalahkan unggulan-unggulan atau pemain elit dunia. Tapi ya itu, jadi setiap kalau dibilang karakter setiap atlet itu berbeda-beda. Saya selalu mengatakan bakat saja tidak cukup untuk menjadi juara. Bakat, kemauan, lalu juga semangat pantang menyerah ya, itu yang harus menjadi satu paket ya. Karena tanpa itu semua akan sulit sekali. Orang punya bakat tapi nggak punya kemauan, nggak punya kegigihan, nggak punya daya juang yang tinggi, akan sulit. Di saat dia mungkin pukulan bagus, tapi pada saat dia mengalami kesulitan di dalam lapangan, dia nggak bisa lewat. Ya mungkin itu akan kalah. Jadi memang harus ada kalau dibilang pengembangan tidak hanya di teknik aja, tapi penguatan secara mental. Lalu juga ya itu salah satu mungkin contoh dari role model itu juga memberikan sharing kepada adik-adiknya. Lalu pada saat latihan juga itu semua orang bisa itu karena biasa ya. Di latihan dibiasakan dan lihat mungkin ada role model itu yang membuat atlet muda itu akan mencontoh dalam segala hal. Saya mungkin kenapa saya mengatakan selalu Hendra lagi karena salah satu panutan saat ini di Pelatnas itu adanya Hendra dan Aksan. Hendra dan Aksan pemain senior yang sudah punya prestasi, tapi secara attitude, secara karakter, secara latihan, semuanya itu mereka menjadikan satu contoh buat adik-adiknya. Dan untuk putri sendiri kita saat ini ada hanya Grace, hanya Grace Poli satu. Sebelumnya ada Liliana ya. Saya selalu memberikan lihat Kak Butet bisa latihan ini. Kamu lihat latihan pada saat pertandingan pun mereka kan bisa mencontoh tuh. Pada saat situasi kritis dia tetap tenang. Jadi ada contoh yang nyata. Kalau sekarang tidak ada role model, tidak ada panutan, mereka ya berjalan semaunya dia, gitu. Dan itu yang kesadaran dari atlet itu ya membuat
si atlet itu bisa lebih dewasa, lebih berpengalaman ya. Nah, Iya, iya. hal itulah yang membuat mungkin seorang atlet bisa menjadi juara itu dari banyak sisi. Mungkin Mhm. itu kenapa mungkin saat ini mungkin Georgie sebetulnya bagus. Hanya memang dia bisa menyulitkan lawan, tapi finishingnya terakhirnya bahwa kegigihan di lapangan, tidak mau kalah, itu yang harus diperbaikin. Dan itu biasanya mungkin pelatih pasti tahu lah ya, Ya, dari latihan gitu. lah itu dibiasakan sehingga pada saat pertandingan itu akan terbiasa. Ya, kadang gestur tubuh juga ya Ci ya berpengaruh ya Betul, ketika betul kita sekali. agak kelelahan atau apa mungkin lawan tambah semangat ya melihat Iya, kita yang sudah kelelahan gitu. Tapi apakah PBSI sudah menyediakan semacam sport center yang mengakomodir psikolog olahraga gitu Ci? Atau bentuk-bentuk latihan seperti apa sih kalau untuk menunjang hal non teknis seperti ini sih Ci? iya betul sekali. Sebetulnya PBSI sudah memberikan semua ya fasilitas yang cukup baik. PBSI sangat baik sekali di mana semua ya ada psikolog, ada tim gizi, lalu juga ada mungkin untuk recovery juga ada fisioterapi, ada masyur, semua sudah ada. Cuman memang pendekatan dari masing-masing pribadi atlet itulah Hmm. sebetulnya yang harus lebih detail lagi ditangani. Karena tiap atlet kan beda-beda karakternya. Ada yang harus dikerasin. Mungkin kebetulan karena saya 4 tahun sebelumnya saya ada di PBSI, saya Ya. dipercaya sebagai Kabid Binpres, otomatis saya juga paham seperti apa tiap atlet untuk penanganannya. Ada yang memang harus ya mungkin tarik ulur, ada yang memang harus dikerasin, ada yang mungkin harus ya dikasih semangat tapi didorong-dorong seperti itu. Nah, itu adalah ya kalau dibilang susah-susah Ya gampang, itu tapi sebetulnya seninya ya Ci ya. betul Seninya sekali, Pak. dari pelatih bagaimana melihat setiap atlet itu berbeda satu sama lainnya. Berbeda, baik program maupun penanganan ya. Jadi memang hal itu yang mungkin saat ini sedang dijalankan, tapi kembali lagi bahwa bagaimana kerjasama kerja tim itu bisa terbentuk dengan baik, saling percaya, saling Ya, yakin ya bahwa keberhasilan itu tidak hanya sendiri-sendiri berjalan, tapi butuh satu dukungan, satu tim yang cukup baik, dan itu yang memberikan satu ya pastinya keberhasilan. Jadi dari atlet sendiri harus bisa kerja kooperatif, dari pelatih juga bisa masuk juga. Nah, hal inilah yang mungkin harus terus dibina dan terus dilakukan. Pada saat mungkin tiap-tiap atlet kan punya berbeda dari baik. karakter, dari masalah segalanya. Ci Susi sendiri kan pernah jadi Kabid Binpres nih dari tahun 2016 ya Ci ya, Betul. sampai 2020. Ya. Nah, ketika Ci Susi jadi Kabid sendiri sebetulnya kalau perbedaan nih cara latih kita, pola pembinaan kita dengan negara lain itu sebetulnya yang paling mencolok apa ya Ci ya? Apalagi kalau kita lihat Jepang kan zamannya Ci Susi dulu kayaknya Jepang di sektor putrinya agak biasa aja ya Ci ya, tapi sekarang bisa meningkat pesat gitu ya. Ya mungkin di situ ada tangan-tangan Indonesia juga ya, Rioni Mainaki ya. Nah itu menurut Ci Susi sebetulnya pola pembinaannya tuh yang berbeda apa ya dibandingkan dengan negara-negara lain? Kalau kita itu dibandingkan. Ya, sebetulnya kalau cara pembinaan sih hampir sama ya, hampir sama. Rata-rata mungkin mulai dari kita kan punya ekosistem yang cukup baik juga. Begitu pula dengan negara-negara bulu tangkis ya, seperti Jepang, China. Jadi awalnya mereka pasti masuk ke klub-klub. Rata-rata memang masuk klub. Setelah mungkin klub ada prestasi, baru mereka ditarik ke tim nasional. Hampir sama. Sedangkan program-program latihan pun kalau saya lihat sih secara global ya, hampir sama. Bulu tangkis itu kan basic dari permainan bulu tangkis itu kan hampir sama. Tapi bagaimana penanganan masing-masing atletnya pada saat mereka sudah masuk ke tim nasional. Di mana mungkin program latihan itu baik yang tadi tidak hanya teknik, fisik, tapi pembentukan karakter. Kalau saya melihat bahwa karakter inilah yang sebetulnya mungkin kita saat ini kita harus lebih kita boleh belajar lagi kepada mungkin Jepang ya, ke China, Korea mungkin di mana karakter kita melihat bahwa putri-putri mungkin Jepang ya, dia gigih sekali, pantang menyerah di lapangan. Pokoknya, nah itu kembali lagi sebetulnya bukan kita tidak punya, tapi balik lagi bahwa ada atlet yang punya karakter itu, ada atlet yang tidak. Nah itulah yang membedakan. Sedangkan kalau di Jepang itu mutlak, semua rata-rata punya karakter seperti itu. Ya. Nah itulah kenapa saya bilang kita sebetulnya punya, cuman masing-masing pribadi, Mas, enggak secara keseluruhan. Mungkin contohnya waktu mungkin ya saya lalu Mia, kita juga punya karakter seperti itu. Pokoknya kalau dalam lapangan kalau belum selesai kita nggak mau kalah, kita
maju terus, gigih terus, bola kemana aja dikejar. Nah, hal itu itulah sebetulnya saya sering sharing, saya sering kasih, tapi pada kenyataannya di lapangan ada yang mungkin bisa ngikutin, ada yang aduh udah capek ya udahlah, cepet Iya, nyerah sebelum betul, pertandingan itu betul, berakhir. Kalau betul. kita ngelihat mungkin cara pandang atlet-atlet kadang-kadang melihat dia lawan atlet yang mungkin di atasnya atau lebih rankingnya lebih di atas. Aduh, saya udah ketemu yang ini udah pasti kalah. Belum apa-apa udah kalah sebelum Betul. bertanding. Nah, itu yang nggak boleh gitu. Iya, iya, Jadi iya. pembenahan itu yang memang harus dilakukan dari latihan bahwa nggak apa-apa, pokoknya kamu latihan yang betul, kamu maksimal, kamu ini. Nah, itu terus ini. Tapi ada yang cepat bisa nerima, ada yang Ya, mungkin masih dalam proses ya. betul, Mungkin betul. hal itu yang sedikit membedakan ya. Ya, 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 ya. Kalah mental sebelum bertanding itu sebetulnya udah Betul. berbahaya tuh ya Ci ya. Harus kita, Otomatis, betul. 50% kita udah kalah dulu tuh, belum apa-apa kita udah kalah. Jadi padahal kalau kalau ngelihat Ci Susi dulu tuh musuh-musuhnya semua dari Cina, dari betul, Korea itu udah tentu mentalnya udah kenapa harus kalah gitu ya Ci ya. Udah harusnya di awal pertandingan kita harus udah mentalnya dipersiapkan dulu gitu ya Ci ya. ya betul sekali. Jadi Hmm. positive thinking ya. Jadi kita tuh kalau seumpamanya saya selalu katakan sih kalau pada saat itu memang ya karakter tiap orang-orang sih memang beda ya. Padahal saya selalu sering banget saya mengatakan kepada adik-adik, jangan takut kalah. Setiap kita masuk pertandingan, jangan takut kalah. Kita nggak tahu kok pertandingan itu menang atau kalah tuh kita belum tahu, belum ada hasilnya. Jangan takut kalah, tapi pada saat main, pada saat pertandingan, jangan pernah mau kalah. 1 poin demi 1 poin. Pokoknya kita berusaha untuk maksimal. Jadi kan Ya, beda sekali, jangan takut kalah, tapi jangan mau kalah. Hasil apapun nanti belakangan. Jadi pada saat kita ketemu, apakah itu Tai Chuyin, apakah itu Racano, nggak perlu takut sama-sama makan nasi kok. Kalau saya selalu katakan seperti itu. iya, 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 betul Bu. Pada saat di lapangan, itu akan berbeda. Kalau si atlet itu mungkin masih belum terlalu siap, dia mungkin, aduh kok saya kalah ya. Udah pemikiran negatif sedikit aja, itu udah pasti kayak, ya perang mental akhirnya. Hmm. Di saat kita Ci, yakin, kita akan ya. lebih leluasa kita bermain lepas ya. Betul, betul. Tadi kan Ci Susi juga mengatakan di Jepang tuh memang dasar karakternya pun masyarakatnya sudah kuat sehingga untuk membina mental dari si atlet itu cukup mudah dibentuk. Nah, terkait hal itu nih Ci, sebetulnya cukup prihatin melihat kalau di Indonesia kami awam tuh melihatnya kita masih mencari bibit-bibit dari alam. Sementara negara lain itu sudah seperti mencetak pemain atlet dengan sistem yang sempurna gitu ya Ci ya. Gimana tanggapannya nih Ci? Betul nggak sih kalau di negara lain itu sistemnya memang dia sudah terpola baik, sementara di Indonesia itu masih yang ya seperti Ci Susi dulu lah gitu, bakat alam dicari, baru dipoles gitu. Sementara kita kurang bisa memproduksi atlet yang biasa saja menjadi luar biasa gitu. Tanggapannya gimana nih Ci? Ya kalau dibilang seperti itu ada betul ada tidak ya. Kalau kita melihat bahwa banyak maksudnya kita mencari bakat alam. Sebetulnya kalau orang dari negara-negara lain, mereka tuh mengatakan bibit terbaik di dunia itu ada di Indonesia karena lahir dari alam. Kenapa dari alam? Punya tipikal yang berbeda. Kita punya contohnya Taufik Hidayat yang pukulnya luar biasa, ada Backhand Palim smash-nya ya, Swiking, betul. Palim shooting Swiking yang smash. jumping smash, Parudi Yes. Hartono yang konsistensinya luar biasa. Lalu ada Mia Audina, ada Ardi yang tipikalnya berbeda-beda Betul, kan. betul, Setiap betul. provinsi itu berbeda-beda, punya karakter permainannya. Berbeda mungkin dengan China, Jepang, Korea, hampir mirip semua seperti itu. Seragam ya. Seragam. Kalau tentara tuh kayaknya seragam, tekniknya itu Betul, aja kayak jurus-jurusnya. betul. Jadi kan tipenya ya hampir mirip seperti itu kan. Nah, sebetulnya itu plusnya bahwa kita punya banyak sekali multi talent. Tapi pada saat ya itu pembinaan ya dari awal itu, kalau di Indonesia itu kan memang orang tua yang mungkin yang anaknya ingin jadi atlet itu yang mendukung, membiayai dari awal. Otomatis kan itu yang membedakan kalau di China justru negara lah yang turun dari awal. Mereka turun mencari bibit mulai dari umur 6 tahun dan di sana dia dijadikan apakah ini mungkin bakatnya bisa untuk jadi atlet badminton, untuk volley atau basket. Mereka turun dan mereka dibiayain oleh negara. Sedangkan di Indonesia kan satu biaya dari orang tua sendiri, masuk klub, bayar. Lalu setelah itu mungkin klub akan memantau kalau dia udah prestasi, biasanya klub besar akan memantau, memberikan beasiswa. Jadi beda proses ya.
Beda proses antara mungkin kalau kita nggak bisa membandingkan karena masing-masing negara itu punya sistem dan Ya. program masing-masing. Saat ini Ya. mungkin dari mungkin pemerintah sudah jauh lebih memberikan perhatian lagi dan menyiapkan lagi mungkin program dan planning untuk beberapa kejuaraan-kejuaraan besar atau multi event. Tapi untuk itunya sinergi antara mungkin klub-klub, lalu PBSI, akhirnya mungkin ke pemerintah, itu yang harus diperkuat lagi. Lalu Baik. juga mungkin dengan adanya kerjasama dengan Menteri Pendidikan juga itu sangat baik karena dari awal kan atlet itu lahir dari usia dini ya yang harus dibentuk. Pembinaan tidak mungkin instan, butuh proses panjang, butuh pembinaan yang berkesinambungan, butuh investasi tidak hanya mungkin investasi waktu tapi investasi biaya juga. Betul. Nah, itulah yang harus diperkuat lagi. Investasi biaya kaitannya dengan gizi ya, Ci ya? Betul sekali, banyak hal ya. Gizi, latihan, lalu juga tryout pertandingan. Karena kalau tidak bisa pertandingan, bagaimana kita bisa mengukur kemampuan dari atlet itu? Masalah gizi kita tentu terkait juga dengan masalah postur tubuh. Nah, berbicara tentang postur tubuh nih Ci, kalau dulu Ci Susi main kita masih ingat tuh banyak pengamat yang bilang Indonesia kekurangannya tentu kalah nih dengan pemain-pemain asing yang tinggi badannya oke, langkahnya. Kadang pemain Cina langkah 1 langkah, pemain Indonesia baru 2 langkah gitu. Nah, kalau sekarang kita melihat nih pebulu tangkis putri dunia kan kayak Nozomi Okuhara, kemudian ada Akane Yamaguchi, mereka mungil-mungil tapi bisa bermain di level elit dunia. Menurut Ci Susi sekarang bagaimana sih penerapan tentang tubuh kita yang harus tinggi itu apakah masih sesuai gitu? Apakah bisa dengan yang tinggi tubuhnya biasa-biasa saja bisa berprestasi? Iya, kalau kita melihat dari postur tubuh sebetulnya tidak ada ukuran postur tubuh itu bisa menentukan seorang menjadi juara ya. Tapi kita harus mengetahui kalau seumpamanya mungkin terlalu pendek sekali memang agak sedikit menyulitkan. Tapi kalau yang paling nggak ada standar dari seorang atlet idealnya seperti apa sih? Minimal mungkin 160. Itu masih bisa menjangkau atau bisa diberikan latihan tambahan untuk menutupi kekurangannya. Betul, dengan mungkin lebih cepat, lebih lincah, lebih ulet ya. Yang mungkin kita bisa tahu seperti mungkin Nozomi atau Akane. Betul. Tapi kalau mungkin di bawah 150 memang perbedaan yang cukup jauh itu juga bisa menentukan juga memberikan satu ya pastinya kekurangan yang cukup besar ya. Karena biasanya mungkin 1 langkah ini mesti 3 langkah ekstra banget gitu loh. Tapi di samping itu juga kita harus melengkapi juga. Jadi kita harus tahu ya mungkin program latihan diberikan kepada atlet-atlet juga yang posturnya pas-pasan mungkin masih bisa kita berikan mungkin program yang sama. Tapi kalau mungkin posturnya yang agak sedikit di bawah, otomatis dia harus ekstra mungkin di fisik, di kelincahan, di kecepatan. Di samping itu pukulan yang mungkin lebih dalam ya, lebih dalam, lebih matang. Sehingga akurasi pukulannya itu juga bisa menyulitkan lawan. Kalau yang tinggi, otomatis dari segi kelincahan pasti akan lebih kaku biasanya. Jadi ada kekurangannya juga ya Ci ya? Ada masing-masing. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Setiap orang yang punya postur tubuh mungkin berbeda itu sebetulnya masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Bagaimana pelatih bisa melengkapi dari kekurangan itu dan memberikan satu mungkin latihan yang untuk bisa menjadi senjata yang menutupi kekurangan itu. Dan salah satunya keuletan otot yang seperti Ci Susi dulu pernah tampilkan ya, bisa sampai split, kemudian jadi footworknya lincah kemana-kemari. Nah itu mungkin yang perlu dikasih kepada atlet-atlet bulu tangkis yang berpostur kurang ideal. Tapi kalau saya lihat catatannya ini Nozomi Okuhara dan Akane itu tinggi badannya cuma 156 loh Ci. Jadi artinya itu jangan pantang menyerah gitu ya Ci ya, bagi atlet-atlet putri kita kalau yang punya tubuh mungil jangan kecewa dulu gitu ya, karena dengan semangat dan latihan yang baik tentu itu semua bisa ditutupi, betul ya Ci ya? Iya betul sekali. Jadi memang tadi kita bisa katakan bahwa sebetulnya karakter yang terkuat itu ya semangat pantang menyerahnya itu ya yang menutupi selain fisik, selain mungkin kecepatan dari Nozomi Akane juga. Ya itu karakter non teknisnya juga itu mendukung sekali. Oke, baik. Ci, tadi kan kita sudah ngeliat tuh insert video tentang Apriani Rahayu dan Grecia Polii. Nah kalau kita ketahui kan nih ganda putri kita nih memang sudah berada di level elit dunia. Yang
perlu digarisbawahi adalah mereka berdua itu adalah pasangan senju ya Ci ya. Kalau istilah fans bulu tangkis nih, pasangan senior dan junior. Hal Junior, ini betul. juga kalau kita lihat ada tuh di beberapa negara lain juga menggabungkan racikan ini sehingga mampu menghasilkan pemain yang luar biasa hebatnya gitu. Nah, pertanyaannya Ci, kalau untuk Gracia nih sebentar lagi mungkin akan pensiun. Nah, Apriani sendiri menurut Ci Susi kira-kira yang cocok pendampingnya siapa nih Ci? Apalagi kan di sini udah di luar PBS ini, jadi agak bebas ngomongnya. Waduh, ya betul sekali sih bahwa memang banyak sekali racikan pelatih khususnya untuk ganda ya. Bahwa senior, junior, kenapa yang senior kan bisa membimbing yang juniornya, lalu yang junior juga bisa lebih cepat tertarik ya, ketarik. Sehingga pada saat si senior ini mungkin mundur atau pensiun, ya otomatis yang junior ini sudah dalam level bahwa dia sudah mulai matang dan dia bisa mulai menarik lagi. Nah itulah yang dibilang bahwa regenerasi akan berjalan dengan baik ya. Lalu kalau seumpamanya Grace pensiun, siapa yang cocok dengan Apriani? Saya rasa saya tidak bisa menyebutkan nama karena kita harus mencoba dan pelatihlah yang paling tahu. Itu ada beberapa atlet-atlet, kita nggak bisa mungkin contoh seperti matematika 1 tambah 1 jadi 2. Itu tidak bisa terjadi di bulu tangkis. Kenapa? Karakter, lalu kecocokan, kerjasama, komunikasi, lalu kekompakan di dalam lapangan itu kadang-kadang tidak bisa sama-sama kuat mungkin. Contohnya mungkin, kenapa Kevin sama Hendra tidak bisa dijadiin satu, seumpamanya. Karena masing-masing tuh ada punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, bisa dimasukin nggak? Apalagi ganda. Ganda itu sangat, apa ya, kalau dibilang tuh sangat sensitif sekali ya. Karena mereka harus saling mengisi. Jadi harus saling menutup ya Ci ya, kalau saling satu menutup, kurang betul. pasangannya harus bisa menutup. Harus lebih menutup, betul. Dan itu tidak gampang. Biasanya dilakukan ada pasti untuk apa ya, kalau dibilang tuh latihan, tidak hanya latihan, pada saat pertandingan itu akan terlihat siapa yang paling cocok untuk pasangan itu. Jadi kita tidak bisa menentukan siapa nama yang paling cocok, belum tentu yang kita pilih itu berarti cocok sama Apriani, belum tentu. Harus dicoba dulu. Gitu. Harus dicoba dulu. Betul. Tapi menarik nih Ci, di Mola PBSI turnamen, home turnamen, kita lihat si Apriani Rahayu tuh berpasangan dengan Michelle Christine Bandaso dan lumayan bagus juga. Padahal kita tahu kan Michelle itu ada di sektor ganda campuran. Kalau menurut Ci Susi sendiri, untuk seseorang pindah sektor itu dimungkinkan nggak? Apalagi kalau di Cina kita mengenal rangkap pemain bisa rangkap. Ada Huang Yaqiong yang bermain di ganda putri, ganda campuran gitu. Kemudian juga ada Yuta Watanabe juga ya di Jepang ya. Kalau di PBSI sendiri, kita kira-kira untuk bermain rangkap seperti apa, dan pasangan Apriani ini apakah mungkin juga nih diambil dari sektor lain? Iya, kalau dibilang rangkap sebetulnya mungkin sekali. Dari dulu sebetulnya kita banyak yang main rangkap. Termasuk saya, waktu saya junior, saya juara dunia junior untuk single, double, mix double. Main rangkap. Waktu saya masuk ke senior, saya pernah pasangan dengan Kak Ferawati di gandanya. Tapi kembali lagi pada saat kita bermain, lalu kita juga mendapatkan tugas, tanggung jawab, biasanya fokus. Fokus itu yang, apakah seorang atlet bisa fokus dengan 2 sektor yang dipilih? Jadi memang lebih berat pasti kalau untuk bermain rangkap. Apakah dia siap atau tidak, itu yang paling penting. Jadi sedikit mungkin saya sharing ya, kebetulan saya juga pernah ngalamin bahwa pada saat kita main tiga kali itu tidak hanya fisik tapi juga mesti konsentrasi harus kuat sekali. Kenapa saya nggak mau main rangkap akhirnya? Karena waktu saya juara dunia junior 3 kali, betul Mas, saya kuat ya waktu itu. Tapi setelah itu besoknya saya pingsan. Jadi, waduh. Habis-habisan ya, bukan cuma main sahabat Ipol. Ini cuma satu nih di podcast Ipol nih. Ci Susi pernah pingsan main 3 kali di 3 nomor ya. Betul sekali. Akhirnya saya harus milih. Waktu itu akhirnya saya milih 2, single sama double. Saat itu pun saya merasa kalau saya memang ingin fokus, konsentrasi, nggak bisa 2. Akhirnya saya milih hanya single putri. Putri. Betul. Kembali lagi sekarang ke Apriani dan Michelle. Apakah mungkin? Mungkin aja bisa merangkap ya. Tapi kembali lagi harus dicoba. Tidak hanya di latihan tapi di pertandingan. Karena kan itu berbeda. Kenapa Michelle mungkin bisa sedikit cocok dengan Apriani ya? Tapi itu kan untuk level antar temen ya Mas ya. Tapi untuk level dunia kita juga harus belum mencoba. Tentu ya. Betul sekali. Ya, karena mungkin Michelle adalah pemain depan. Sedangkan memang kalau kita melihat kan Apriani kan lebih banyak di belakang. Kemungkinan masih
bisa masuk ya, tapi kembali lagi apakah secara kekuatan, secara power, secara kekompakan, secara saling mengisi itu apakah untuk level elit itu apakah bisa bersaing. Bisa. Jadi kita harus mencoba semua. Ci, sebagai mantan atlet, kalau untuk ganda sebetulnya boleh nggak sih selain dari pelatih yang menyarankan pasangan, dari si atletnya sendiri yang meminta pasangan itu, apakah 100% di tangan pelatih atau si atletnya bisa ngasih masukan, Ci, ke pelatih? Memungkinkan sekali. Kadang-kadang itu bisa ada masukan dari atlet juga, bahwa biasanya mungkin, oh saya cocok nih kayaknya, tapi dicoba. Jadi tidak 100% keputusan ada di tangan atlet atau 100% ada di tangan pelatih. Biasanya selalu memberikan beberapa alternatif. Pasti akan beberapa kali dicoba dengan mungkin pasangan A, pasangan B, dan kita bisa melihat hasilnya. Mungkin awal-awal nggak langsung juara, tapi paling nggak kan secara kompaknya masuk, secara mainnya masuk, secara bersaingnya bisa masuk. Nah itu biasa dimatangkan lagi, karena kan pasti kalau pasangan itu harus jam terjangnya mesti lebih banyak. Lalu juga kedekatannya juga harus terbina. Kadang-kadang kan merasa, saya lebih bagus nih, ada egonya. Karena kalau dua orang itu kan memang harus match banget ya, saling mengisi dan tidak boleh egois. Masing-masing harus saling support, karena pada saat bermain mereka berdua. Tidak mungkin seumpamanya mungkin satu atlet ini merasa saya nih juara nih. Yang mungkin partnernya masih belum mungkin baru ya, belum juara. Tapi kan kalau tidak ada partner dia nggak bisa juara kalau double. Dua-dua kan harus. Betul. Jadi harus saling membutuhkan, saling support dan harus saling komunikasi yang baik. Ci, masih masalah rangkap nomor nih, yang BL permasalahkan tuh kadang-kadang kok PBSI Indonesia terlalu saklek ya, tidak boleh seorang pemain itu yang padahal dia punya potensi di 2 nomor tetap harus difokuskan di 1 nomor. Sementara kalau di negara lain kan, kalau kita lihat Cina, Jepang dan Korea juga nggak semua pemain, tapi ada beberapa 1-2 pemain yang mereka bisa rangkap dan tidak diharamkan sama sekali. Nah, menurut Ci Susi perlu nggak sih ada terobosan inovasi di PBSI yang memungkinkan seseorang itu bisa bermain rangkap, Ci? Iya, sebetulnya memungkinkan sekali, tapi kembali lagi bahwa tugas masing-masing itu kan berbeda-beda. Lalu juga kembali lagi si atlet itu bisa enggak, kuat enggak secara fisik untuk bisa bermain. Karena kan dia harus menyiapkan double kan secara fisiknya, latihannya. Nah, pada saat mendapat tugas, istilahnya kalau pada saat pertandingan itu kan kita tidak hanya cuma ikut partisipasi aja, tapi kan ada target. Dia ditargetkan menjadi juara. Nah, pada saat dia main rangkep, apakah dia siap? Biasanya, nah itulah yang dipikirkan. Kenapa mungkin kalau BL mungkin kenapa nggak ngarangkep, kenapa? Nah kembali lagi kan bahwa mungkin kayak pemain Korea, pemain itu pasti ada yang utama. Biasanya ada yang lebih menonjol di sektor mana? Kayak pemain mixed double, Hwang Ya-kyung, betul. Yes. Sebelumnya kan main double, tapi kan dia lebih fokus di mixed double-nya. Pada saat Olimpiade dia hanya main mixed double. Kenapa? Dia dapat tanggung jawab dan dia memang dapat target untuk medali emas. Dan akhirnya memang terbukti Hwang Ya-kyung dapat emas ya kemarin, Ci ya. Perak ya, kalah dari itu. Kalah dari juniornya sama-sama. Ya. Wang Yilyu, Wang Dongping, betul. Tapi kalau kita lihat Yuta Watanabe nih, Ci, dia awalnya kan di ganda putra, tapi justru di ganda campurannya pun moncer juga nih, Ci. Malahan di Olimpiade di ganda putranya dia kalah. Nah itu gimana tuh, Ci? Iya, kalau saya melihat Yuta ini memang istimewa ya. Dia betul secara fisik dia bagus, tapi kita bisa melihat bahwa kalau memang yang bersamaan ya, biasanya kalau di event-event penting multinasional, multi event itu biasanya pasti salah satu yang akan dia utamakan, betul. Dan kita juga bisa melihat bahwa mungkin dua-duanya masuk, tapi pada saat yang satu mungkin dia tidak mendapatkan hasil yang bagus, dia akan fokus ke yang satunya. Jadi memungkinkan, tapi persiapannya itu memang harus luar biasa dan atletnya itu harus double semuanya, segala sesuatunya. Ci, sekarang kita ngomongin Piala Uber nih. Piala Uber kan kita akan dihelat Oktober akhir nih. Nah, kita mungkin bisa share dulu ya untuk drawingnya. Oke nih, Ci, sekarang kita mungkin berbicara teknis untuk Uber Cup sendiri. Secara umum nih, Ci, kalau peta kekuatan Indonesia, ini kan ada Grecia Polii dan Apriani. Tentu kita ingin meraih poin dari situ. Nah, ini seperti berkaca zaman dulu Ci Susi ketika merebut Uber kan, tulang punggung tentunya hanya di Ci Susi ya waktu itu ya. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan walaupun kita punya cuma satu sektor untuk menyumbang kemenangan, tapi
yang lainnya pun tentunya akan semangat. Nah, menurut Cisusi gimana nih peta untuk tim Uber Cup kita sendiri? Ya, untuk drawing Uber Cup ya, kita satu grup dengan Jepang, Jerman, dan Prancis. Jadi kesempatan tetap terbuka ya. Saya melihat bahwa memang secara peta kekuatan sih untuk mungkin Prancis dan Jerman kita mungkin sedikit di atas, sedikit unggul dari mereka, tapi tidak boleh lengah karena mereka pun termasuk atlet-atletnya juga cukup baik ya, cukup baik, tidak boleh lengah sama sekali. Sedangkan untuk Indonesia sendiri dengan kemenangan Apri dan Grace kemarin di Olimpiade pastinya memberikan satu kepercayaan diri, keyakinan dan semangat untuk atlet-atlet muda yang lain. Betul yang tadi Mas bilang bahwa bahwa Apri dan Grace juga bisa menjadi ujung tombak Indonesia, tapi biasanya pertama ya, poin pertama itu adalah di tunggal pertama, yaitu Grace Georgie Gregoria Mariska. Gregoria Mariska itu adalah ujung tombak pertama bagaimana saat ini Georgie juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Itu kalau Georgie bermain baik, lalu Apri dan Grace bisa itu akan lebih memuluskan lagi. Karena bisa memotivasi nomor-nomor selanjutnya yang untuk bisa membuka peluang untuk yang lainnya. Tentunya juga kebersamaan, kekompakan, saling support karena tim itu kan memang berbeda. Di saat mungkin perorangan prestasi seorang atlet biasa-biasa aja, tapi bisa juga secara tim karena dia merasa tidak berjuang sendiri, biasa bisa bermain jauh lebih baik lagi. Nah, kita berharap seperti itu. Jadi secara peluang tetap terbuka dan kita harapkan bahwa ya permainan untuk khususnya banyak sekali pasti adik-adik yang baru pertama kali bergabung ya untuk main Uber Cup. Nah, Grace sebagai senior, sebagai kakak tentunya bisa memberikan support dan sharing pengalaman dan juga mendukung adik-adiknya agar bisa menjadi satu tim yang kompak, tim yang kuat sehingga bisa melewati, ya saya berharap bisa lolos dari grup ya untuk bisa masuk 8 besar dan harapan kita tentunya ya mereka bisa bermain dengan sebaik-baiknya, bisa minimal bisa masuk semifinal. Oke. Syukur-syukur kita jadi juara grup bisa mengalahkan Jepang. Tapi sebelum kita bicara teknis masalah head to head dengan Jepang nih Ci, saya ingin tahu sebetulnya peraturan terbaru kan kita boleh mendatangkan 12 nama ya Ci ya untuk Uber Cup sekarang. Sebelumnya 10 dan ini cuma khusus karena di masa pandemi mungkin panitia untuk sebagai cadangan ya Ci ya, 12 nama yang bisa dikasih untuk tim. Nah, pertanyaan saya mungkin kira-kira list dari nama-nama itu Cici bisa share mungkin kira-kira yang cocok siapa nih. Dan ada 2 nama tambahan, kira-kira apakah kita lebih memilih menambah di sektor ganda putrinya atau justru kita menambah kekuatan di sektor tunggal putrinya, gimana Ci? Ya betul sekali, memang karena pandemi ini jadi sedikit berbeda sehingga tim berubah menjadi 12 ya, kalau biasanya memang hanya 10 yang diizinkan, betul. Jadi kalau nama-nama pastinya baik pelatih maupun binpres ya, tentunya akan memilih yang terbaik. Lalu untuk 2 tambahannya pasti kita harus tahu mana yang lebih diutamakan. Kebutuhan tim yang diutamakan. Apakah itu satu-satu, baik satu di tunggal, satu di ganda, apakah mungkin lebih diutamakan udah di ganda aja, mungkin di tunggal cuman mungkin 4, ya itu sebetulnya kembali lagi diskusi antar pelatih tunggal dan pelatih ganda dan juga pengurus PBPBSI. Sambil juga melihat head to head dari pemain-pemainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi saya tidak bisa mengatakan, oh harus segini. Saat ini saya tidak bisa mengatakan itu karena kebutuhan tim lah yang ditentukan saat itu. Apakah waktu Jepang kita butuhnya di mana nih yang untuk bisa ambil poin? Contohnya mungkin kita, gimana Ci? Lanjut. Ya, jadi memang tergantung dari kebutuhan tim saja. Tidak bisa mengatakan bahwa ya udah ini tunggal aja lebih banyak, ganda sedikit, tidak. Itu kita akan melihat dari head to head per negara partai. Ya, per partai. Ya, per partai juga. Jadi memang harus ada analisa dan juga mempelajari ya head to head dari kekuatan lawan juga seperti Baik. Sekarang kita berbicara nama nih Ci. Kalau di tunggal kita pasti akan menurunkan Gregoria Mariska. Kemudian nanti ada Ruseli Hartawan dan mungkin Putri KW Ci. Nah untuk 2 atau 3 tunggal yang lainnya menurut Cisusi yang pantas siapa nih? Kan kita punya ada Esther, ada Nandini Putri atau mungkin Cisusi yang lebih tahu nih nama-nama di bawahnya siapa?
Untuk tunggal putri dulu. Ya, untuk tunggal putri saya tidak bisa menyebut nama karena saya sudah hampir 7 bulan tidak di PBSI. Tentunya Oke. perkembangan dari mereka kan sudah berbeda Beda ya. ya? Iya, iya, Pasti iya, iya. ya, perkembangan pasti berbeda. Jadi saya serahkan pastinya pelatih lah yang paling tahu untuk nama-nama itu. Tapi paling tidak yang saat ini yang saya melihat itu Georgie, ya pasti Georgie Putri KW ya, Ruseli yang memang standarnya masih ada di atas. Ya kalau kalau dilihat dari ranking sebetulnya ada satu yaitu Fitriani, tapi Fitriani sudah di luar pelatnas. Saya juga tidak tahu seperti apa. Tapi pastinya pemain yang paling siap lah, pemain yang menurut pelatih itu yang secara apa ya, secara permainan mungkin bisa mengimbangi dengan lawan-lawan, mungkin itu yang akan dipilih. Kalau nama saya tidak bisa mengatakan nama karena kan perkembangan 7 bulan itu kan pasti berbeda. Jadi mereka pasti ada seleksi, ada simulasi juga. Nah di situ mungkin akan menjadi satu bahan penyeleksian untuk atlet-atlet putri kita, siapa yang pantas dan layak untuk dipilih menjadi masuk tim Uber Cup. Kalau di ganda putri nih Ci, seperti apa? Pasti Grecia Poli, Apriani sudah jelas. Yang lapis keduanya nih kita sudah ada Siti sama Ripka ya, Fadia Ci ya? Ripka, betul Ya, ya. Fadia Ripka. Nah, kira-kira siapa nih yang akan dibawa untuk pasangan ketiganya nih? Soalnya kan setelah itu gapnya kayaknya udah Pratama itu ya Ci ya, macem-macem ya, hampir sama tuh. Ya, Gimana Ci? kalau untuk ganda mungkin lebih kelihatan jelas ya, kalau saya melihat dari prestasi. Ya, Satu pasti Grace Apri ya, ya, lalu kedua Fadia Ripka. ya. Lalu yang ketiga saya melihat kemarin yang juara Spanyol, Feby dan itu Yulvira Barkah, Yulvira, ya. betul ya. Karena kan secara prestasi dia sudah menunjukkan. Nah, saya nggak tau yang untuk yang ke bawahnya lagi, tentunya kan itu udah 6 Mas. Ya, udah 6 ya. Udah Jadi cukup 6. banyak Jadi juga ya. saya cuman melihat dari hasil prestasi saja ya, yang terakhir itu. Jadi Oke, kalau oke. untuk tunggal kan kita masih belum tahu prestasi terakhir ya si Iya. Putri KW ya. Putri KW, Ruseli mungkin ya karena ada posisi di ranking masih di atas, jadi mungkin itu. Kalau untuk Oke. yang lainnya tentu yang paling tahu ya pelatih. Untuk tunggal putri kedua nih kira-kira Putri KW apakah bisa dinaikkan? Karena nih BLBL katanya mungkin Putri KW bisa dinaikkan mengingat prestasi Putri KW-nya yang lumayan moncer nih kan, kemarin juga menang di Spanyol. Nah, menurut Ci Susi gimana nih? Sebetulnya kalau menaikkan kedua bahkan ke satu tidak masalah. Kalau ranking oke. yang bawah, mereka mau dinaikin ke baik kedua atau ke satu tidak masalah. Tapi kita harus melihat lagi apakah Musuhnya yang siapa gitu ya Ci ya? betul. Kedua juga di bawahnya ini apakah dia bisa ngambil poin lagi tidak? Jadi jangan hanya memikirkan satu atlet untuk bisa dinaikkan ke atas, oh tidak masalah. Siapapun boleh. Tidak hanya di ranking kedua, tapi di ranking pertama pun tidak masalah. Tapi setelah Putri KW, nah dia harus menempatkan atletnya yang rankingnya di bawah Putri KW. Apakah dia siap untuk menjadi ranking kedua atau ranking ketiga untuk lawan-lawan yang akan dihadapi. Nah, jadi strategi itu yang harus dimengerti ya oleh BLBL ya. Bahwa kalau kita menaikkan Putri KW, oh no problem, istilahnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sekali gitu loh. Yang bisa penting kedua, bawahnya apakah bisa juga menjamin? Bisa juga menjamin untuk ambil 1 poin, lalu juga bawahnya harus di bawah ranking Putri KW. Tidak boleh contohnya Putri KW jadi 1, lalu Georgie jadi Grego ketiga, ke bawah. nggak bisa. Tentu tidak Berarti boleh, betul. Ruseli dan Grego harus tidak bermain dan kesempatan harus di bawah. Jadi emang aturan BWF itu banyak dan memungkinkan sekali kalau yang ranking di bawah ini naik ke atas, memungkinkan sekali, bisa sekali. Malah dipersilahkan gitu ya Mas ya. Tapi yang di bawahnya setelah Putri KW itu ya kita harus menyiapkan ranking bawahnya lagi untuk naik ke atas. Jadi nggak bisa seenaknya. Kalau dulu mungkin masih tidak pakai ranking ya. Oh, jadi bisa pernah ya kalau, Ci ya? Ya waktu zamannya Pak Rudi Hartono kan bisa diacak, ngatur ya, strategi. Ya. Tapi kalau sekarang tidak, sekarang harus ditentukan oleh ranking BWF. Dan tentunya kita betul tadi kata Ci Susi harus melihat head to head dengan lawan. Kalau misalkan nanti tunggal ketiga keempatnya juga kita tidak bisa menjamin dapat, ya untuk apa ya Ci ya menaikkan Putri KW ke atas gitu ya Ci ya? Ya itu adalah bagian dari strategi ya, bahwa kita mau ngambil poin nih, kalau kita mau menang, kita mau ngambil poin di mana aja. Head to headnya seperti apa. Jadi nggak asal cuman nyiapin aja. Nah inilah mungkin uniknya kalau pertandingan bergu ya. Pertandingan bergu adalah tidak hanya atletnya saja yang main, tapi pembina atau mungkin manajer itu yang menentukan strategi. Siapa lawan siapa ini bisa menang nggak, head to headnya seperti apa. Bisa juga mungkin yang contohnya mungkin
ranking 1 nggak pernah menang nih sama ranking 1. Mungkin bisa ranking 2 yang dinaikin, ranking 1-nya nggak usah Oke. main. Jadi kita harus tahu di partai mana kita akan mengambil poin dan kita yakin karena kan dari head to head kita bisa melihat Baik. permainan itu. Baik. Kalau untuk di satu grup tadi kita kan dengan Jepang ya Ci ya, kita di unggulan kedua. Nah kira-kira nih Ci, kita bisa nggak punya kans untuk jadi juara grup? Kan mengingat dulu ketika Piala Uber kita rebut tuh Ci Susi, Indonesia pun sebetulnya lumayan tidak cukup ya diunggulkan namun masih kalah kan ya. Di situ ada Cina, ada Jepang, ada Korea gitu. Nah, menurut Ci Susi kira-kira punya kans nggak kita bisa menjuarai grup melawan Jepang? Kalau kan selalu terbuka ya Mas, masalahnya kan kita belum bertanding, jadi siapa aja memungkinkan. Tapi kalau kita lihat dari head to head, lihat dari prestasi, lihat di atas kertas, kita bisa melihat bahwa contohnya mungkin Georgie ketemu dengan Nozomi Nozomi Okuhara. atau Akane ya, Nozomi ya. Ya, Nozomi Nah, lebih tinggi daripada Akane. Betul. Dengan Nozomi apakah dengan Nozomi bisa apa tidak? Nah, kita mesti lihat berapa persen Georgie bisa menang dari Nozomi. Lalu kedua adalah ganda putri. Ya. Grace Apri akan melawan Hirota ya. Ya, Hirota. Yuki Sayaka, ya Nah, betul. Nah, itu seberapa persen dia bisa menang? Itu kan bisa melihat. Lalu yang ketiga, apakah itu Ruseli atau Putri KW saya tidak tahu, melawan Akane. Akane, betul. Betul. Berapa persen? Itu loh. Jadi kita harus melihat head to head dan berapa persen kemungkinannya. Nah itu yang kalau dibilang kalau sekarang itu bisa dilihat dengan bantuan kan itu yang dinamakan mungkin sport science juga ya Mas. Jadi masing-masing bisa melihat seperti itu perbandingannya seperti itu. Ya. Lalu yang keempat, ganda putri kita yang kedua, berapa persen kita bisa memenangkan pertandingan lawan ganda putri kedua Jepang. Kalau sampai 2 sama, nah di yang single ketiga ini, apakah Putri KW atau coach siapa, apakah dia bisa dengan tunggal putri ketiga Ayaka kalau nggak Ayaka kalau tidak salah ya. Ayaka Takahashi, betul. Betul. Nah itu, jadi kita harus melihatnya tuh compare dari perbandingan per sektor, per partai. Jadi kalau tunggal putri 50%, lalu ganda putri kita berapa persen? Nah ini kita harus strategi ini yang harus berhitung tuh sampai detail banget Mas. Dan jadi itu tidak betul. Dan itu semuanya bisa kita raih ya Ci ya, tidak kita bisa saja menang karena kan siapapun lawannya tentu kita tidak boleh kalah dari awal gitu ya Ci ya. Betul sekali. Sebagaimana dulu tim Indonesia ketika melawan tim Uber Cina gitu ya, di atas kertas mungkin dari rankingnya kita kalah head to head kalah, tapi akhirnya kan kita juga mampu merebut Uber gitu ya Ci ya. Betul. Baik Ci, sebelum kita tutup ada pertanyaan terakhir nih, kalau pesan Ci Susi bagi masyarakat dan generasi muda Indonesia terhadap bulu tangkis kayak gimana nih Ci? Iya, pesan saya untuk generasi muda yang khususnya mungkin anak-anak muda yang ingin menjadi atlet-atlet bulu tangkis, kejarlah mimpi kalian setinggi mungkin, tapi mimpi saja tidak cukup, butuh kerja keras, butuh perjuangan, butuh kegigihan, dan tentunya teruslah bekerja keras, teruslah berlatih untuk bisa mencapai impian itu. Lakukan yang terbaik, tidak hanya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan tentunya bisa membanggakan Indonesia. Oke, terima kasih Ci. Kayaknya seru nih ngebahas masalah bulu tangkis. Apalagi kita bicaranya masalah teknis seperti ini, wah tentunya bel-bel suka nih Ci biasanya. Ci, sebelum kita tutup ada pertanyaan dari netizen nih yang sudah kita rangkum dari media sosial kita. Boleh ya Ci ya dijawab. Ini ada dari @diena.kumala. Dulu lawan terberat Ci Susi siapa ya? Apakah Huang Hua yang sudah jadi WNI itu salah satunya? Iya, sebetulnya banyak ya lawan terberat saya, tapi kalau dibilang musuh bebuyutan, yang paling berat yang yang setiap saya lawan tuh saya sulit itu Ye Chaoying. Kenapa Ye Chaoying? Karena dari mungkin sekian banyak pemain, Ye Chaoying head to head dengan saya tuh lebih agak berimbang. Kalau yang lain mungkin contohnya Bang Soyun dari 17 kali pertandingan, 13 kali saya menang, 4 kali dia menang. Lawan Huang Hua mungkin 7 kali saya menang, dia 1 atau 2 kali saya menang. Gapnya gitu. Jauh, tapi kalau Ye Zhaoying lumayan 7 walaupun juga tetap jauh ya, 13-7 kan juga jauh ya. Oh jadi Ye Zhaoying ya? Betul. Yang paling lumayan ya? Ye Chaoying lah, karena kalau saya lawan Ye Chaoying, betul-betul saya harus siap capek, siap semuanya.
siap kerja keras seperti itu. Nggak mudah Ya, memangnya. yang kita gregetan dulu waktu di Atlanta 96 juga hampir all Indonesian final ya Ci ya, kalau Betul. tidak dikalahkan Bang Sohyun ya. Jadi Iya. Bang Sohyun itu menang lawan Cisusi ini di saat yang tepat. Pas Olimpiade waktu itu ya. Padahal dari rekor sebetulnya sangat jauh tuh ya Ci ya. Iya, betul. Terus kalau Huang Hua sendiri kapan nih? Terakhir pernah berhubungan nggak nih Ci? Dia kan sudah jadi WNI ya, sudah Ya. sejak lama di Semarang. Dengan Wang Hua saya masih sering berhubungan ya, dia juga salah satu sahabat saya. Jadi sering kita masih WA. Waktu terakhir sempet juga saya dia ke Cipayung, dia bantu juga, ngasih masukan juga. Lalu berapa kali kita juga ketemuan, reunian, lalu juga janjian untuk ketemu gitu. Pada saat ke Jakarta biasanya dia akan mampir juga, kita makan bareng. Jadi cukup sering ya, komunikasi masih intens dan ya dia sudah menjadi warga negara Indonesia dan ya kita banyak lah istilahnya dengan Minarti, lalu dengan pelatih saya juga sering komunikasi ya Huang Hua. Jadi kita sering sering jalan lah, sering ngobrol juga. Baik. Ci, ini ada dari @alidrian Fahwi. Bener nggak katanya atlet minton itu harus banyak makan karbohidrat? Apa nggak buat gendut tuh? Waduh, ini mesti dokter gizi ya yang menjawab ya. Tapi kalau Iya, iya. pengalaman saya sebagai seorang atlet, karena kalau bulu tangkis itu kan memang tidak ada standar berat badan. Otomatis sebetulnya bebas aja, hanya kita memang harus mengatur aja. Kalau terlalu banyak juga nanti kembung juga sih, nggak boleh ya. Karbohidrat harus seimbang lah, 4 sehat 5 sempurna itu paling penting, paling bagus. Tapi kita harus tahu pada saat mungkin pertandingan, mungkin ya jangan makan yang pedas. Kalau karbohidrat masih oke aja, selama mungkin waktunya ya, pada saat pertandingan mungkin 1 jam sebelum pertandingan makan karbohidrat ya jangan, nanti tambah berat, nggak bisa main. Idealnya memang kalau lagi bertanding tuh berapa jam sebelumnya sih Ci? Kalau ingin makan? Iya maksimal 2 jam ya. 2 jam sebelumnya 2 udah jam. nggak boleh Jadi makan lagi ya? Sebetulnya bukan nggak boleh makan ya, kebiasaan dari atlet itu berbeda-beda. Kalau saya, karena saya tipikal pemain rally, saya harus makan terus, tapi bukan makan berat ya. Karena kan pada saat saya main itu kan pembakaran itu tuh lebih lama gitu. Karena kan mainnya lama sampai 1 jam, 1 jam setengah ya. Bahkan kan bisa lihat pada saat beberapa atlet pada saat di lapangan ada yang makan pisang, ada yang coklat. Nah, pada saat kita main kadang-kadang kita lapar. Jadi di tas itu pasti selalu ada makanan. Karena kalau pada saat kita lapar, pasti kan kita loyo ya, lemah. Jangan sampai itu terjadi. Jadi tipikal tiap orang-orang beda-beda atlet. Kalau saya yang tidak bisa lapar dan harus ada makanan. Tapi ada juga yang mungkin nggak bisa makan. Cuman minum aja. Jadi beda-beda. Jadi nggak bisa disamakan, masing-masing punya kebiasaan sendiri-sendiri. Bisa bahaya kalau kita kelaparan terus kurang fokus, jadi tembakan kita nih jadi melenceng terus kurang, ya. tenaganya kurang, loyo malah ya. Si ini yang terakhir dari Rion 3107. Ingin punya badan selentur Susi, dulu latihannya seperti apa ya? Ya sebetulnya memang bisa sih dilatih ya. Kalau saya kebetulan dari kecil tuh memang ayah saya selalu membiasakan saya itu untuk kayak split, kayang yang melenting gitu ya. Lalu juga latihan-latihan pada saat sebelum latihan selalu pemanasan, setelah latihan selalu kayak stretching ya, pelemasan. Nah itu dilakukan terus-terusan sehingga kebiasaan saya itu terbawa di pertandingan. Sebetulnya bukan apa-apa, sangat baik sekali. Pada saat kita mungkin melakukan latihan-latihan kayak pelenturan seperti itu, pelemasan ya, itu mengurangi cedera. Jadi ayah saya selalu mengatakan itu dan betul sekali, atlet bulu tangkis itu kan rawan cedera. Kalau kita lentur, otomatis pada saat kita ada gerakan tertentu, gerakan-gerakan yang mungkin salah, ya udah kita tinggal jatuhin aja, itu nggak akan cedera. Tapi kalau gerakan itu ditahan, justru itu yang membuat cedera. Jadi ya itu semua karena kebiasaan dan latihan dari kecil sih sebetulnya. Baik, Ci Susi, aduh udah lebih dari hampir 1 jam mungkin ya kita sahabat Ipol ditemani sama Ci Susi. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan nih Ci Susi, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Iya. Baik. Oke, baik sahabat Ipol, sektor tunggal dan ganda putri bulu tangkis memang masih menjadi PR besar PBSI untuk mengejar ketertinggalan. Dibutuhkan inovasi pembinaan khusus agar sektor ini mampu bersaing di level dunia. Tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa meraih podium tertinggi, apakah itu Olimpiade ataupun Uber Cup sebagai lambang supremasi terkuat bulu tangkis bergu putri dunia.
Kerja keras, daya juang, dan disiplin memang utama. Namun semangat dan support dari seluruh elemen pecinta bulu tangkis Indonesia menjadi faktor yang tak kalah pentingnya. Demikian sahabat Sipol, bincang Sipol kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube Sipol, serta update berita-berita kami di media sosial Indopos Online. Akhirnya saya Timur Arif dan Mbak Susi Susanti, legenda bulu tangkis Indonesia, pamit undur diri, sehat selalu dan salam olahraga.